Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulawibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Lagi-lagi saya mau memperbaiki sebuah kipas angin yang mungkin pemirsa punya kipas angin yang sama seperti ini. Rusak, baling-balingnya nggak mau muter. Kalau kita putar pakai tangan, baling-balingnya tuh seret. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Kipas angin ini mereknya nggak kelihatan karena harus dicetak warna hitam. Ini warna putih. Nanti saya tulis saja ya di deskripsi pemirsa. Sebetulnya kalau diperhatikan langsung sih kelihatan gitu, tapi kalau di kamera nggak kelihatan karena kualitas kamera itu nggak sebaik kualitas mata manusia, karena mata manusia itu pasti jauh lebih baik daripada kamera buatan manusia itu sendiri yang meniru mata. Ya, namanya juga meniru ya, pasti nggak lebih baik. Nih ya, kalau saya tes baling-balingnya, saya puter tuh, nggak mau bergerak dia pemirsa. Ini udah pasti rusak dan bosnya itu harus minta diganti dua-duanya, depan dan belakang. Jadi, kipas anginnya juga gini. Kipas angin ini baling-balingnya nggak mau diputar pakai tangan manual, dia seret terus. Kipas anginnya juga mati total pemirsa. Sebelum kita colokin ke arus listrik 220 volt, ada baiknya kalau misalnya kita cek dulu stekernya di saklar nomor 0. Kalau nyambung berarti korslet dan nggak boleh kita colokin ke arus listrik 220 volt AC. Tapi ini kondisinya baik, dia nggak korslet, jadi bisa kita colokin ke arus listrik 220 volt. Pertama kita colokin ke, bukan, pertama kita coba cek nomor 1, dia nggak nyambung, artinya nggak bisa memasukkan arus ke dalam spool. Coba kita cek nomor yang lain lagi, nomor 2, terus kita lihat kira-kira nomor 2 mau nyambung apa enggak. Ternyata nomor 2 juga nggak nyambung. Kita juga cek nomor 3, kadang-kadang ada salah satu yang nyambung pemirsa. Nomor 3 saya cek kira-kira nyambung apa enggak. Nggak nyambung juga, berarti total tiga-tiganya nggak nyambung, artinya thermal fuse-nya putus. Untuk lebih mempermudah pengerjaan kipas angin ini di meja kerja kita, kita lepasin aja dulu 2 buah skrup di sini. Karena skrup ini membuat kipas anginnya berdiri di atas standingnya, di atas pipa standnya, maksudnya pipa berdirinya, supaya kita bisa membaringkan kipas angin ini ke meja kerja kita pemirsa. Kalau kita ngerjainnya di meja atau di alas, di lantai dan macam-macam. Seperti ini, begitu udah dilepas, tinggal ditaruh di meja kerja. Terus ini udah bisa kita tes nih, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Tapi percuma juga ya dicolokin ke arus listrik 220 volt, karena dia udah pasti nggak hidup. Jadi ada alternatif lain, yaitu langsung aja buka baling-balingnya seperti yang saya tunjukin barusan. Terus kita buka juga ini, namanya apa ya, drat untuk menahan keranjang kipas anginnya supaya aman, supaya baling-balingnya nggak kesentuh jari, nggak kesentuh anggota badan, nggak kesentuh rambut, karena bahaya, bisa terlilit dan bisa mengakibatkan cedera yang fatal. Langsung aja ya, kita bongkar. Bongkarnya seperti ini pemirsa. Pemirsa perhatikan aja ini, dicongkel dan didorong, congkel dorong seperti ini. Tanpa membuka skrup bagian depan, biasanya langsung bisa. Karena kalau kita ngelepas skrupnya dulu itu biasanya lebih susah untuk buka cover depan dan belakangnya pemirsa.
Nah, tinggal satu lagi yang butuh kita buka, yaitu ini dia. Ini namanya apa ya? Namanya pin atau saklar untuk mengaktifkan motor sinkronus. Sebetulnya nggak ada motornya sih, gigi sinkronus lah, yang bisa menggerakkan kipas angin ke kiri dan ke kanan. Ada skrupnya di dalam, jadi buka aja pakai obeng. Tinggal kita tarik seperti ini. Terus kita bisa ngelihat di sini kotor ya. Ada baiknya kalau misalnya kita bersihkan, kalau nggak dibersihkan juga nggak apa-apa, nggak jadi soal. Karena ini yang rusak adalah thermal fuse dan bushingnya, jadi thermal fuse-nya bakal saya jumper, terus bushingnya bakal saya ganti dengan yang baru. Saya nggak akan mengganti satu buah, tapi dua-duanya akan saya ganti depan belakang pemirsa. Karena nanggung. Biasanya bushing itu dalamnya udah aus gitu loh pemirsa, kayak piston yang udah caler kayak gitu tuh ceritanya. Padahal nggak pernah masuk kerikil. Ya karena dia panas, terus besinya tuh, logamnya itu terpengaruh dengan panas itu. Akhirnya dia lembek logamnya. Kalau untuk melepas bushing itu bagian belakang harus kita buka juga pemirsa. Bagian belakang itu ada gigi roda untuk sinkronus, untuk kipas anginnya bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Baling-balingnya bergerak ke kiri dan ke kanan gitu maksudnya. Kalau kipas anginnya sih tetap diam ya, kalau dia bisa bergerak sendiri takut saya jadinya. Tinggal kita tarik, biasanya di dalam itu ada grace-nya. Grace-nya alhamdulillah masih ada. Jadi kalau masih ada berarti gigi-gigi plastiknya itu nggak gampang rusak. Ternyata satu skrup yang saya buka barusan itu longgar pemirsa. Kayaknya saya agak curiga ini. Kenapa dia longgar ya? Apa mungkin dulu pernah dibongkar? Pernah macet terus dibersihkan, dibongkar terus nyekrupnya nggak rapet gitu. Dan kalau dia nyekrupnya nggak rapet, itu bahaya loh pemirsa. Skrup baut bagian motor itu kalau nyekrupnya nggak bener, dia bisa miring sepersekian derajat dan itu akan menghancurkan bushing. Bushingnya tuh lama-lama bisa rusak gara-gara dia miring. Terus dia kan seret ya kalau dia miring. Kalau dia miring dia seret. Nah kalau dia seret nanti dia bakal putus thermal fuse-nya karena overheat, kepanasan. Ini bisa kita langsung buka, tapi ada baiknya kalau misalnya kita buka pin yang bagian depan itu. Karena pin bagian depan itu untuk ini dia, untuk menahan baling-baling agar tidak lepas. Bisa kita menggunakan tang, bisa kita menggunakan palu, kita ketok sedikit, nggak jadi soal. Kalau misalnya dia susah dibuka, kita semprot aja pakai cairan pembersih terus kita tarik, dia pasti bisa kebuka kok. Kita tarik pakai tang pelan-pelan. Seperti ini. Kita tinggal tarik aja pelan-pelan. Ini kita tarik pelan-pelan, jangan sampai nariknya kekencengan, karena kalau nariknya kekencengan, kabel lilitan itu bisa putus pemirsa, karena dia lembut sekali gitu. Itu 0, berapa lah gitu kawat enamelnya. Tuh. Ini kalau ngebukanya seret, kita harus pakai cairan pembersih untuk bisa membuka asnya dari bushing. Nah, kayak gini. Anggap aja lah pemirsa lagi utak-atik barang yang sangat-sangat berbahaya kayak yang di film-film gitu. Jadi kalau narik narik ini, narik spool itu kita harus pelan-pelan. Nah, ini tinggal kita tarik aja, tapi ini seret. Nih pemirsa nih, lengket dia. Ini jangan dipukul ya.
Saya sarankan pemirsa jangan sampai pernah dipukul pakai palu, pakai tang atau pakai benda-benda lain. Yang benar kita semprot seperti ini. Pakai cairan pembersih, sedikit aja kita semprot. Kita dorong, kita tarik, kita dorong, kita tarik. Setelah kita semprot, biasanya karatnya itu bakal hilang dan nanti dia bisa langsung dicabut. Karena ini memang asnya berkarat, tumben ada as berkarat pemirsa. Saya jarang sih jumpain as yang berkarat. Nah seperti ini kan, ini susah ditarik nih. Ini kalau misalnya masih belum bisa dicabut, kita semprot aja lagi. Karena asnya kan panjang ya. Sepanjang itulah sebetulnya harus kita lumasi. Kita puter-puter seperti ini. Jangan pernah dipukul pakai apa-apa. Bahkan pakai kayu. Karena kalau asnya sedikit aja apa ya namanya, compes, itu dia bakal nggak bisa ditarik dari busingnya. Susah banget pemirsa nih. Seret, karatnya banyak soalnya. Dan akhirnya asnya bisa dilepas. Kotor banget nih, banyak banget karatnya nih. Kita bisa bersihkan pakai tisu. Sekarang yang mau saya lakukan adalah mengganti busing. Kalau untuk kipas angin model seperti ini, itu busingnya gampang diganti. Tapi kalau kipas angin yang ada di video saya sebelumnya, kalau misal pemirsa rajin nonton video saya, di video saya sebelumnya itu ada busing yang nggak bisa diganti. Jadi dia harus dimodifikasi, diganti dengan kelahar. Itu pun harus sesuai sama budget ya. Kalau misalnya ongkos sama biaya operasional cocok, kita bakal ganti pakai kelahar. Tapi kalau enggak, terserah kita sih. Cara ngelepasnya seperti ini, itu kan ada 3 klip. Itu klipnya kita lurusin dulu. Terus kita bisa tarik cover busingnya seperti ini. Ada 1, 2, ada 3 buah kunci. Salah satunya adalah gabus. Nah ini dia, kotor ya. Satu lagi, kita harus congkel juga. Caranya sama. Kita congkel seperti ini. Terus kita tinggal balik. Kita tinggal tarik perlahan atau kita congkel sedikit aja. Tuh, kayak gini posisinya. Dan bentuknya. Ini saya udah siapin, ya gini maksudnya. Ini busing yang lama pemirsa. Pemirsa bisa perhatikan. Setelah saya bersihkan busingnya, tuh udah calar kan, kayak gini. Ini harus benar-benar diganti nih. Itulah alasannya kita harus mengganti busing. Kalau misal kita cuma bersihkan aja, nanti dia bakal lengket lagi.
Ini dia pusing yang baru, tinggal saya pasang aja. Masangnya itu gampang pemirsa, kayak kita bukanya lah, kurang lebih. Kita pasang, kita taruh aja posisinya seperti ini. Lurus atau enggaknya itu relatif, nanti dia bakal ngikutin asnya. Jadi nggak jadi soal kalau misalnya agak miring-miring sedikit. Tapi kalau kita masangnya bener gitu, dia biasanya nggak bakal miring. Itu butuh dilatih lah pemirsa. Terus kita tinggal pasang penguncinya, kita balik, kita tahan, terus kita tinggal lurusin. Kita tinggal bengkokin kuncinya. Kalau misalnya pengunci ini, klip ini kita bengkokin, nanti dia bakal mengunci. Gunakan tang, gunakan obeng, gunakan palu, kita ketok sedikit aja. Tapi ingat, harus hati-hati, jangan sampai salah ketok. Karena nanti bisa nggak presisi, baling-balingnya malah nggak muter nanti. Seperti ini kita dorong sedikit ya. Nah, setelah selesai, nanti dia bakal rapet seperti ini. Seperti yang sebelumnya. Seperti sebelum dibongkar. Ini satu lagi juga udah saya pasang. Tinggal saya rakit aja lagi pemirsa. Jadi ini adalah karet penahan, terus kita masukin di sini. Ini saya tadi nyopotnya nggak saya tunjukin ke pemirsa, tapi saya yakin pemirsa tahu lah. Kalau misalnya pemirsa pengen lebih detail, pengen nanya-nanya langsung, nggak pakai ngantri, pemirsa bisa klik tombol gabung atau join supaya pemirsa bisa dapetin manfaat-manfaat dari bergabung di channel Teknisi Digital. Karena saya bakal ngasih informasi-informasi yang mungkin nggak saya bisa kasih di sini, gitu ya. Ingat posisi semula seperti apa, kabelnya itu ada di bagian atas. Nah, seperti ini posisinya. Bagian depan atau bagian belakang spool itu harus kita perhatikan, nggak boleh kebalik. Kalau kebalik muternya pasti nanti bakal kebalik dia. Asnya kan kotor banget. Nah, kita bisa bersihkan seperti ini. Terus kalau kira-kira agak bahaya, mending spoolnya kita pasang setelah asnya kita pasang. Seperti ini. Jadi asnya kita pasang dulu, terus spoolnya yang kita pasang. Nanti kalau dia pas, kita bakal terasa kok tangan kita tuh pemirsa. Seperti ini. Nah, bagian depan udah kita pasang asnya, spoolnya juga nggak kebalik. Terus casing motor bagian belakang ini kita pasang sekarang. Dorong pelan. Iya, seperti ini. Kita puter-puter agak seret, karena apa? Karena skrupnya belum dipasang gitu. Kalau skrup motornya udah kita pasang,
dan masangnya itu pas, kiri dan kanan antara 4 buah skrup itu pas posisinya, dia nggak bakal seret. Akhirnya asnya udah bisa berputar lancar, meskipun dia agak-agak seret sedikit karena posisinya mungkin agak sedikit miring. Tapi kalau misal kipas anginnya udah dinyalain, lambat laun dia bakal lancar gitu. Tapi itu nggak jadi soal, yang penting bushingnya udah diganti dengan yang baru. Kalau posisi senter atau enggaknya itu udah pasti bakal nyetel sendiri setelah motornya itu kita hidupkan. Sekarang soal spool udah selesai, kita sekarang bakal beralih ke cara ngejumper thermal fuse. Kita lihat kabel steker yang warna biru, dia nyambung dengan warna hitam ke spool. Jadi warna hitam inilah kabel yang harus kita kupas, yang kemudian akan kita sambungkan dengan kabel yang ada di kapasitor. Kapasitor kan ada kabel 2 buah. Nah, kabel yang mana salah satunya yang akan disambung? Pilih aja salah satu di antara 2 kabel itu. Kalau misalnya nanti muternya kebalik, pindahkan sambungan itu ke kabel kapasitor yang satu lagi. Seperti ini pemirsa. Saya tes dulu salah satu kabel kapasitor, saya kupas, terus saya tempelin di kabel yang saya tunjukin tadi yang warna hitam yang masuk ke spool. Ini kabelnya ternyata susah disolder, alias kabelnya itu kualitasnya jelek pemirsa. Disolder itu susah banget. Kalau kabel kapasitornya malah gampang disolder karena kabelnya kualitasnya bagus. Biasanya kabel yang susah disolder itu bukan tembaga tapi dia aluminium. Sekarang coba kita tes. Saklar saya on kan. Saya off kan dulu ya. Saya off kan, saya mau ngeliat korslet apa enggak dia. Kalau nomor 1 saya hidupkan, waktu timernya on, saya cek. Bentar. Saya on kan ding. Saya on kan. Kalau nyambung berarti penjamperan selesai. Beres. Nomor 2 kita cek nyambung enggak. Nyambung berarti penjamperan udah beres. Kita cek lagi nomor 3 dalam kondisi timer on dan dia juga nyambung. Artinya oke, arus listrik bisa masuk ke dalam spool kipas angin ini. Kita tinggal tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt, muter nggak kira-kira baling-balingnya. Tuh, dia muter kan pemirsa, kelihatan kan? Tapi dia muternya ke kiri. Artinya pemilihan kabel kapasitor itu salah. Jadi harus dipindahkan kabelnya ke penjamperannya, dipindahkan ke kabel kapasitor yang satu lagi supaya muternya ke kanan. Ini dia, harus kita pindahkan. Kita akan pindahkan ke sini ya. Ini nyoldernya agak-agak susah karena itu tadi. Karena kabelnya tuh kabel aluminium, bukan tembaga asli. Sebetulnya ini bisa di skip, cuman saya kasih lanjut aja supaya pemirsa tahu. Nyolder aluminium itu susah banget, dia nggak bisa nempel. Nah, setelah saya sambung nanti, dia pasti bakal muter ke kanan. Itu udah pasti banget. Ini udah saya sambung. Udah beres meskipun agak setengah mati nyoldernya. Tinggal kita tes aja, kita on kan timernya, terus kita tinggal hidupin saklarnya, terus kita colokin ke arus listrik 220 volt.
dia pasti muter ke kanan. Tuh kan, betul? Iya. Dia agak dipancing pemirsa. Karena kapasitornya minta diganti dengan yang baru ini. Tapi sebelum kapasitornya mati, nggak saya ganti deh. Tuh, kipas anginnya udah selesai, udah bisa dipakai. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.